Terima kasih Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cari keadilan untuk 135 korban tragedi Kanjuruhan. Seorang Aremania rela bersepeda dari Malang menuju Jakarta. Puluhan orang ditangkap karena mengeroyok seorang remaja dan merusak sepeda motor di Grobogan. Sambut HUT kemerdekaan RI, warga di Demak mengenalkan lomba tradisi ke anak-anak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Satuan Lalu Lintas Polres Demak telah mengubah jalur praktik ujian pembuatan surat izin mengemudi untuk pengendara sepeda motor. Perubahan ini disambut antusias masyarakat dan pengemudi ojek wisata, lantaran mendapat hadiah bendera merah putih bagi mereka peserta yang lulus ujian. Pemohon SIM baru yang mayoritas pengemudi ojek wisata religi di Demak memadati lapangan ujian praktik SIM baru di Satpas Kepolisian Resor Demak. Para tukang ojek ini antusias dengan lapangan uji praktik yang baru yang sekarang sudah berbentuk sirkuit. Sebagai bentuk penghargaan warga yang lulus di lapangan uji praktik SIM baru, serta untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, polisi memberikan hadiah bendera merah putih. Total ada 100 bendera merah putih bagi warga yang lulus lapangan uji praktik SIM baru. Alhamdulillah dapat SIM baru dengan ujian praktek mengulang 2 kali. Terima kasih atas diberikan kemudahan oleh Bapak Kapolri dengan menggunakan lintasan yang baru ini. Dapat apa tadi, Mas? Dapat hadiah bendera dari Pak Polisi. Rencana mau Ada perubahan ujian praktek SIM, yakni merubah jalur siksak dan angka 8 dihilangkan. Perubahan bertujuan memudahkan masyarakat namun tidak menghilangkan faktor keselamatan. U-turn kemudian rem mindar hanya satu lintasan. Satu lintasan tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk dalam pencarian SIM. Kebetulan tadi sudah kita praktekkan, banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan lintasan yang baru. Selama sepekan ke depan, pihak Satpas Kepolisian Resor Demak menyiapkan 100 bendera merah putih untuk menyemarakan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia bagi pemohon yang lulus uji lapangan praktik baru. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Berbagai lomba digelar di berbagai daerah untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Di Kabupaten Demak, puluhan anak mengikuti berbagai macam lomba mulai dari makan kerupuk hingga pukul air. Puluhan anak-anak warga Sedayu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan semangat mengikuti lomba pukul air dengan mata tertutup. Gelak tawa serta tepuk tangan saling memberi semangat terlihat saat salah satu peserta berhasil memecahkan kantong plastik yang berisi air. Selain lomba pukul air, juga digelar lomba makan kerupuk yang digantung. Sejumlah peserta terlihat kesulitan karena kerupuknya ringan, terombang-ambing, tertiup angin. Lomba pukul air serta makan kerupuk adalah 2 lomba dari 8 kategori lomba yang digelar pihak panitia kampung. Selain anak-anak juga digelar lomba untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja. Selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme, lomba digelar juga untuk memupuk kerukunan antar warga. Anak-anak kami biar antusias, yaitu tahu gimana dulunya dari para pahlawan kemerdekaan. Nah, maka dari itu anak-anak kita kenalkan untuk mengenang hari 17 Agustus. Sejumlah anak mengaku senang dan lomba di bulan Agustus ini merupakan momen yang sangat dinanti. Baca air sama nanti makan kerupuk. Oh, gimana? Senang nggak dengan lomba ini? Senang. Menang nggak tadi? Menang. Susah nggak ada mukul airnya? Enggak. Ya. Tahu nggak ini lomba diadakan dalam rangka apa, Dek? 17 Agustus. 17 Agustus, kenapa Indonesia? Merdeka.
Puncak menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Pihak panitia Lomba Kampung Sedayu akan menggelar malam tirakatan tanggal 17 Agustus untuk mengenang jasa para pahlawan dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur dalam membela negara. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Warga di Kabupaten Cilacap mempunyai cara yang berbeda dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ratusan warga melepas anak penyu atau tukik dan melakukan kegiatan bersih pantai. Ratusan warga Cilacap berbondong-bondong ke Pantai Tegal Kamulian. Mereka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia dengan acara melepas ratusan anak penyu atau tukik ke laut lepas. Sebanyak 100 anak penyu berasal dari penangkaran konservasi penyu Nagaraja. Anak penyu atau tukik jenis lekang yang berusia 1 bulan ini dilepas ke habitatnya di Pantai Tegal Kamulian. Pantai Tegal Kamulian di Kabupaten Cilacap selama ini dikenal sebagai tempat habitat penyu bertelur. Melepas anak penyu ke laut lepas ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, terutama penyu yang merupakan satwa langka dan dilindungi. Dengan spirit itu kemudian kami ingin mentauladani apa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, oleh para pahlawan dalam mendirikan bangsa ini, yang saya rasa Indonesia ini sangat nyaman, sangat indah, dan memang harus dilestarikan. Supaya vegetasi laut ini, vegetasi pantai ini menjadi lebih baik, dan kemudian pantai itu terlindungi, tukik itu kami harapkan 10-20 tahun yang datang kembali lagi bertelur ke darat ini, dan akan disaksikan oleh anak cucu kita. Selain melepas liarkan anak penyu ke laut, ratusan warga dan pegiat lingkungan di Cilacap juga melakukan bersih-bersih sampah di sepanjang Pantai Tegal Kamulian. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Kalau Anda pernah berkunjung ke kota Semarang, pasti tak asing lagi dengan Leker Pak Imo. Ya, kuliner legendaris asal Semarang tersebut sudah ada sejak tahun 1979 hingga sekarang rasanya masih sama dan membuat para pembeli ketagihan untuk mencicipinya kembali. Kue leker Pak Imo, ya, leker yang dijual Pak Imo di Jalan Karanganyar, Kota Semarang sejak tahun 1979 hingga sekarang masih eksis dan digandrungi masyarakat khususnya kaum muda. Setidaknya ada 30 varian rasa mulai dari pisang, jagung, coklat, keju, sosis, tuna, selai, hingga telur. Proses pembuatannya menggunakan 2 tungku, yaitu adonan rahasia kue leker Pak Imo ditambah varian menu sesuai permintaan pelanggan. Eits, tapi harus sabar ya, karena untuk mencicipi leker Pak Imo ini pelanggan harus antre antara 1 hingga 2 jam lamanya. Kebayangkan betapa terkenalnya leker legendaris ini. Dalam sehari, leker Pak Imo mampu menjual lebih dari 1.000 potong leker. Harganya bervariasi mulai Rp2.000 hingga Rp35.000 untuk adonan spesial telur, sosis, kornet, tuna, serta keju mozzarella dicampur menjadi satu bagian di dalam kue leker. Menu favoritnya varian apa ini, Mas? Itu juga selera sih, Mas. Soalnya ada yang telur, ada yang ya suka-suka pembeli ya, pelanggan ya. Kombinasi rasa kue leker Pak Imo membuat para pembeli ketagihan untuk kembali mencicipinya. Meski harus rela antri lama, tak menjadi masalah bagi para pelanggannya. Pokoknya tidak mengecewakan lah, harga dan rasa itu mantap pokoknya. Nah, bagaimana? Tertarik untuk mencicipi leker legendaris asal Kota Semarang ini? Leker Pak Imo buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 5 sore. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Festival Budaya Tionghoa digelar di Kota Purwokerto, Banyumas. Festival Budaya Cina ini digelar di sebuah sekolah SMA di Purwokerto. Di ajang Festival Budaya Cina ini disuguhkan berbagai ragam seni budaya Cina yang dipadukan dengan budaya Indonesia. Saat memasuki area Festival Budaya Tiongkok di SMA Puhua Purwokerto, kita seakan berada di negeri Tiongkok. Di komplek SMA Puhua Purwokerto disulap menjadi perkampungan Cina yang dipenuhi ornamen dan berbagai aktivitas budaya Tiongkok. Berbagai atraksi budaya disuguhkan, mulai dari pertunjukan seni Cina seperti wayang, seni melukis, hingga melipat kertas.
Dalam festival Tionghoa ini, perwakilan negara Cina mengirimkan sebanyak 12 guru dan sejumlah siswa untuk menyuguhkan berbagai ragam budaya Cina. Siswa dan guru asal Cina masing-masing berkreasi dari melukis topeng Cina, melukis dengan tinta, dan suguhan membuat karya seni lainnya. Dari berbagai ragam budaya Cina yang disuguhkan, ada pagelaran wayang kulit Banyumasan dipadukan dengan wayang asli Cina. Kolaborasi seni wayang negara Cina dan Indonesia ini menjadikan suguhan pertunjukan seni yang sangat menarik. Kita melalui budaya bisa membangun persahabatan yang globalisasi. Ternyata globalisasi itu indah sekali. Dan itu dibangun kalau melalui persahabatan, itu akan sangat indah. Karena persahabatan itu menghasilkan satu sinergi yang saling menguntungkan. Kostum dan bahasa dalam festival juga bernuansa Tionghoa, menjadikan komplek SMA Puhua Purwokerto seperti perkampungan negeri Cina. Tema yang diusung dalam Festival Budaya Tionghoa yaitu melalui budaya membangun persahabatan. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu ada satu tema yang namanya kebinekaan global. Maka kalau sekarang Puhua menyelenggarakan kegiatan Festival Budaya Tiongkok, maka itu bagian daripada penguatan implementasi kurikulum Merdeka dengan tema kebinekaan global. Inilah mengkayakan. Festival Budaya Tionghoa di SMA Puhua Kota Purwokerto digelar selama 2 pekan hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.